Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, dipuji jangan terbang, dihina jangan tumbang. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, itulah yang namanya kehidupan. Ada celaan dan pujian, bagaikan dua sisi mata uang yang selalu hadir dalam hidup kita. Secara hakiki, pujian itu mutlak miliknya Allah, sebab Dialah sang pemilik hidup kita. Sebagai manusia, kita hanya pengelola saja. Ingatlah, saat dicela, tidak perlu resah, sebab celaan itu hanya bersifat sementara saja. Sakitnya hanya terasa jikalau celaan itu terlalu dipikirkan. Sadarilah, direndahkan tidak mungkin menjadi sampah, disanjung tidak mungkin menjadi rembulan. Jadi kenapa kita harus galau? Jika kita tidak tahan, berserulah kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Dia. Niscaya Tuhan akan memulihkan hati dan pikiran kita. Fokuslah hanya kepada Yesus. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang diri kita. Sebab mereka yang menjatuhkan kita, artinya mereka sudah tidak membutuhkan kita lagi. Mereka yang membenci kita, artinya mereka sudah tidak percaya lagi kepada kita. Jadi buat apa repot-repot dipikirkan? Obat itu pahit, racun itu manis. Demikian pula, nasihat dan peringatan selalu terasa pahit ketimbang pujian. Kita sering marah dan tersinggung ketika diingatkan. Padahal tahukah kita, seringkali orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperingatkan kita juga harus ikut menderita. Mereka berkorban waktu, perasaan, tenaga, bahkan juga uang. Minimalah uang transport. Sebaliknya, kita pun bisa dipakai Tuhan sebagai penasehat. Memperingatkan orang jauh kadang-kadang lebih mudah daripada orang-orang yang dekat dengan kita. Ada lebih dari 100 ayat dalam Perjanjian Baru yang menyuruh kita untuk memperingatkan orang lain. Jadi jangan takut dan khawatir ditolak orang, sebab bukan kita yang ditolaknya, melainkan Tuhan yang telah mengutus kita. Jika memang Tuhan yang menyuruh, lakukan saja sebagai bagian dari tanggung jawab kita, yaitu sebagai pengikut Kristus. Bagaimana sikap kita? Saat dipuji kita jangan terbang, dan saat dihina kita jangan tumbang. Sikap yang pertama, diam dan tersenyum saja. Ini adalah jawaban yang terbaik bagi orang-orang yang suka mencela kita. Cukup diam dan tersenyum saja, karena di dunia ini selalu ada orang-orang yang demikian. Bersabarlah dalam menghadapi segala celaan, karena tidak mungkin keburukan tidak diperhitungkan, dan kesabaran tidak diganjar oleh Tuhan. Suatu saat kita pasti akan melihat buahnya. Di dalam Amsal pasal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadilah orang yang memiliki kebijaksanaan yang cukup untuk memilih celaan yang berguna daripada pujian yang menipu. Itu sebabnya jangan a priori dengan celaan dan jangan pula terbuai oleh pujian, sebab keduanya bisa berjalan secara paradok. Teman dan musuh itu memang terkadang tidak ada perbedaannya. Ada kalanya dia mendukung kita,
tapi ada kalanya dia justru menusuk kita dari belakang. Kata-kata yang jujur pasti kata-katanya tidak indah, tetapi kata-kata yang indah-indah biasanya adalah kata-kata yang tidak jujur. Herannya, banyak orang yang terkecoh dengan mulut manis, sehingga akhirnya mereka masuk ke dalam perangkap alias tertipu. Jagalah hidup kita dengan benar, jangan sampai terjebak oleh kepuasan duniawi, sehingga kita melupakan hari penghukuman nanti. Jagalah hidup kita dengan benar. Untuk apa tipu sana tipu sini, hanya untuk mengejar yang sementara. Sikap yang kedua, jadilah pribadi yang rendah hati. Kalau tidak, kita yang akan tersandung. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dan 30, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mana ada nasihat dan peringatan yang rasanya enak dan nikmat. Semuanya pasti akan terasa pahit dan menyakitkan. Namun jika kita menerimanya dengan lapang dada, maka semuanya akan mengajar dan mendidik kita untuk lebih rendah hati lagi. Kerendahan hati adalah dasar yang kuat dari semua kebaikan. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, tidak sombong, dan selalu menghargai orang lain, apapun posisinya. Kerendahan hati bukanlah suatu kebajikan yang mudah dilakukan. Butuh keberanian dan kemauan yang kuat untuk secara disiplin menerapkannya sebagai karakter yang harus dikembangkan dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang rendah hati selalu ingat bahwa hanya Tuhan saja yang berhak menerima semua kemuliaan dan kehormatan. Orang yang rendah hati dapat menerima dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang status ekonomi, jabatan, dan kekayaan. Mereka rela berkorban untuk orang lain. Alhasil, orang-orang yang demikian malahan akan lebih dihormati dan ditinggikan karena pengorbanannya. Orang yang rendah hati akan bertumbuh dalam kebijaksanaan. Mereka dapat dengan mudah mengoreksi hatinya agar tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Berjalan dengan lebih hati-hati, berbicara dengan lebih teliti, tindakannya tidak sembrono. Orang yang demikian pasti akan dijauhkan dari segala kegagalan dan sandungan, sebab kelakuan dan hatinya bersih. Jangan bersedih hati jika kita tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi. Dihina dan tidak dihargai orang lain tentunya membuat diri kita menjadi kesal dan teramat marah. Apalagi ketika kita setelah melakukan segalanya. Tentu saja sebagai manusia, kita ingin melampiaskan perasaan negatif yang terpendam. Namun, ada baiknya kita bersikap tenang dan berusaha menegarkan diri agar kita tidak menyakiti pihak manapun. Silakan pilih, apakah ingin terus tersakiti atau lari untuk menghindar. Sebab jika kita tetap bertahan terhadap hinaan dan cacian, akan membuat kita menjadi rendah diri. Bahkan tidak sedikit orang yang bunuh diri karena merasa terhina. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kalau kami dipuji, kami tidak menjadi sombong. Kalau kami dihina, sekalipun kami tidak akan berkecil hati. Karena kami mau mengambil sikap yang benar, yaitu kami mau diam dan tersenyum saja. Kami mau menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau tidak demikian, kami sendirilah yang akan tersandung. Kami tidak akan bersedih hati jika kami tidak dihargai, tapi kami akan bersedih hati jika kami tidak berharga lagi. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.